Viral itu cuma hoki, salah besar. Viral itu adalah science, dan di video kali ini gue akan kasih lihat ke teman-teman semua tentang rumus gimana caranya supaya kita semua bisa jadi viral gitu ya. Oke, saudara-saudara, yuk langsung saja masuk dalam videonya. Oke, tapi sebelum gue ceritain tentang rumusnya, mungkin kita bisa start dulu dari definisi tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan viralitas atau apa yang dimaksud dengan viral itu apaan gitu ya. Jadi sini penjelasannya. Jadi bayangkan konten viral itu seperti virus yang menyebar dengan sangat cepat dari satu orang ke orang yang lain. Bedanya virus ini menyebarkan ide, cerita, ataupun produk melalui internet. Jonah Berger dalam bukunya Contagious meneliti mengapa hal-hal tertentu bisa menjadi bahan pembicaraan sementara yang lain terlupakan. Jadi di video kali ini gue akan menjelaskan tentang salah satu konsep yang dibuat oleh seorang penulis ataupun peneliti yang namanya adalah Jonah Berger. Dari sebuah bukunya juga yang gue ambil yang namanya adalah Contagious, Why Things Catch On. Nah, nama frameworknya adalah Steps di sini ya. Tapi sebelum balik lagi gue jelasin tentang konsep atau framework yang ada di sini, steps itu mungkin kita bisa start dulu ya, belajar lebih dalam bagaimana caranya suatu konten itu bisa menjadi viral. Gimana caranya? Ya, jalur distribusinya itu gimana? Nah, di sini ada diagramnya yang untuk bisa menjelaskan secara lebih detail tentang bagaimana sebuah konten itu bisa benar-benar menjadi viral gitu ya. Oke, kita start ya. Jadi kita lihat nih diagramnya. Jadi di sini ada diagramnya yang menjelaskan tentang konten, bagaimana cara konten konten bisa menjadi viral. Oke, jadi yang pertama adalah konten itu pasti dimulai dari suatu aktivitas yang disebut dengan aktivitas namanya adalah publishing yang dilakukan oleh seorang publisher ya. Di sini ya, ini yang warna biru ini itu disebut dengan publisher. Suatu konten tidak akan pernah viral kalau tidak pernah dibuat. Oke, nah, jadi konten itu selalu awalnya adalah dibuat sama seorang publisher gitu ya. Nah, publisher ini bisa menceritakan sebuah ide, bisa menceritakan sebuah cerita, bisa menceritakan sebuah produk atau launching produk segala macam, terserah ya tipe kontennya apa, terserah ya tipe kontennya apa, bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang konten itu juga bisa berbentuk kayak lagu, bisa berbentuk kayak video, bisa berbentuk teks, artikel atau blog, itu juga bisa ya, bebas-bebas aja. Konten viral mah bentuknya apa aja ya, kalau udah viral mah tetap aja viral gitu ya. Tapi yang paling common adalah bentuknya sekarang tuh video gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus habis itu si publisher ini kemudian mempublish gitu ya kontennya dia di sosial media gitu ya. Dia sosial media itu bisa berbentuk kayak YouTube, Instagram, TikTok, segala macam kayak gitulah. Ada banyak lah, X segala macam terserah. Nah, atau bisa juga dia mempublish kontennya dia di misalnya personal websitenya dia, pokoknya media-media digital lah ya, terserah di mana aja gitu kan. Yang penting dia harus melakukan suatu proses atau suatu aktivitas yang disebut dengan publishing konten ya. Jadi level 0 gitu, setiap kali konten mau viral pasti selalu dimulai dari proses publikasi gitu ya. Jadi itu publikasi yang pertama. Jadi itu. Lalu kemudian berikutnya di sini, setelah orang mempublikasikan kontennya, itu biasanya publisher itu memiliki yang namanya adalah audience gitu ya. Jadi misalnya sosial media gitu kan. Sosial media ini punya audience gitu ya. Entah itu ya ada di Twitter, Facebook, Instagram, terserah lah. Audience ini kemudian akan menemukan konten yang dibuat sama publisher ini. Lalu kemudian si audience ini, penonton ini akan menikmati konten yang dibikin sama si publisher ini. Itu yang disebut dengan audience level 1. Jadi kalau misalnya kita ngomongin konsep viralitas, startnya dari level 1-nya tuh kayak begitu. Jadi ada orang bikin konten, dikonsumsi sama orang yang sama penontonnya, itu aja level 1 ya. Lalu kemudian kalau konten viral itu nggak cuma sampai di level 1 doang, tapi dia bergerak ke arah audiens yang level 2. Audiens level 2 itu disebut dengan friend of friend gitu ya. Jadi temennya dari temen gitu ya. Jadi kalau misalnya si publisher udah bikin konten di sini, lalu kemudian dikonsumsi sama audiens level 1. Nah, audiens level 1 ini kemudian ngelihat kontennya bagus nih, ternyata, lalu kemudian dia melakukan aksi, yaitu melakukan adalah sharing lagi kontennya ke teman-temannya gitu ya. Di sini ke teman-temannya kontennya di-share lagi gitu ya. Nah, di sini udah sampai yang disebut dengan friend of friend, temennya dari temen audience kayak gitu ya. Itu disebut audience level 2 gitu ya. Nah, tapi ini reach-nya kalau udah sampai audience level 2 itu biasanya itu udah sampai 1000-an, 2000-an, 3000-an gitu ya. Artinya konten teman-teman itu udah mulai mendekati alur viral. Tapi kalau misalnya konten yang viral banget, nggak cuma sampai situ doang gitu ya. Kalau misalnya puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu penonton, itu nggak sampai situ doang. Biasanya nyampe di audiens yang level 3. Audiens level 3 ini adalah mass market atau internet citizen lah, atau di Indonesia sebutannya adalah netizen. Orang yang sama sekali nggak dikenal sama si publisher ini gitu kan. Lalu orang-orang ini gitu kan yang ada di sini mass market ini
netizen ini kemudian menonton konten-konten yang dibikin sama publisher ini gitu. Jadi out of reach-nya publisher tapi orang-orang tetap nonton kontennya gitu ya. Jadi itu kalau kita mau viral, content distribution itu selalu kayak gitu. Level 1, level 2 mendekati level 3. Nah, biasanya kalau udah konten yang udah bisa sampai di level 3 ini ada yang disebut dengan snowball effect. Jadi kalau snowball effect ini bisa jadi konten yang kalau udah sampai di loop di tingkatan 3 ini itu kontennya nanti dicomot-comotin sama media-media gitu kan. Jadi tiba-tiba menjadi sebuah pemberitaan baru, tiba-tiba menjadi sebuah apalah trend center baru segala macam kayak begitu. Jadi ada proses kayak begitunya. Kalau udah bisa kita bikin konten yang sampai di level 3 ini. Nah, kalau kita ngelihat di sini ya, misalnya di sini ya, kalau cuman sekedar audience doang sekarang mungkin di bawah 1000 kali ya, di bawah 1000 penontonnya. Kalau sampai sini friend of friend biasanya ya di bawah 10.000 atau di bawah 50.000 gitu kan viewsnya segala macamnya. Nah, kalau sampai di sini mass market itu bisa sampai jutaan sih penontonnya kayak gitu. Jadi kalau kita bisa bikin, kalau kita memahami tentang ya skematik kayak gini ya, tentang bagaimana sebuah konten itu bisa terdistribusi melewati level-level audience kayak gini, kita kemudian bisa mendesain konten kita untuk bisa jadi lebih viral, lebih mudah karena kita tahu prosesnya lewatnya tuh kesini. Jadi gue bisa mentargetkan dia lewat sini kayak gitu. Jadi ini ya, how to make your content viral, ini diagramnya atau skematiknya distribution itu seperti ini gitu ya. Lalu kemudian sekarang kita udah tahu ya konten distribution bentuknya kayak gini, sekarang kita mendalami lebih dalam gitu ya. Jadi jenis-jenis konten apa aja sih sebenarnya, klasifikasinya apa aja yang bisa disebut konten yang mudah viral tuh konten yang seperti apa gitu ya. Nah, di sini ya, sini ada kategorinya jenis konten dan juga fokus utama konten. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kategorinya edukasi misalnya, jenis kontennya itu biasanya yang umum yang bisa gampang cepat jadi viral, misalnya life hacks. Misalnya kita bisa memberikan sebuah tips praktis untuk mempermudah urusan sehari-hari. Misalnya kita bisa bikin konten yang kayak misalnya gini, cara tertidur lelap dalam jangka waktu 1 menit misalnya kayak gitu. Itu kita bisa bikin model-model konten yang begitu. Kalau misalnya kita bikin konten yang modelnya kayak begitu, itu biasanya cepat viral. Karena kenapa? Orang semua butuh gitu. Gimana caranya supaya bisa tidur dengan cepat gitu. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita bisa menargetkan mass market yang ada di sini gitu ya. Bukan bagaimana cara kita bisa nargetin yang ada di sini doang gitu ya. Followers kita dan juga teman-temannya enggak gitu. Tapi kita bisa menargetkan mass market yang ada di sini kayak gitu. Jadi itu ya. Biasanya konten-konten klasifikasinya yang life hacks, tutorial singkat, video komedi, ya ini ada banyak ya listnya ya, mungkin bisa dipost dan dibaca sendiri lah yang ada di sini gitu ya. Lalu kemudian bagaimana konten viral mempengaruhi audiens dan juga pemasaran? Mengapa viralitas sangat dikejar oleh banyak orang? Nah, ini ada beberapa banyak alasannya ya. Misalnya yang pertama itu udah pasti ya, jangkauannya atau reach-nya akan jauh lebih luas. Kalau kita punya suatu produk, punya sebuah ide atau gagasan, atau kita punya sebuah cerita dan kita pengen sharing dan konten tersebut bisa jadi viral, otomatis kita bisa jadi punya jangkauan yang luas terhadap produk tersebut misalnya. Jadi konten Anda bisa dilihat jutaan orang tanpa harus bayar iklan. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau iklan aja di Facebook, di YouTube itu bayarnya udah berapa kan? Sedangkan kalau misalnya kita bikin gitu kan, konten kita itu bisa secara organik bisa viral dan kita tahu cara organik itu viral, itu berarti kita akan jauh lebih hemat, jauh banget gitu dibandingin sama kita harus bayar platform-platform ini gitu. Lalu kemudian sebelum gue masuk ke dalam penjelasan lebih dalam tentang stepnya, mungkin gue bisa mau ada pertanyaan dulu nih ke teman-teman ya. Jadi di sini ada pertanyaan. Coba ingat konten teman-teman yang terakhir kali teman-teman bagikan ke grup WhatsApp atau media sosial teman-teman tuh konten seperti apa? Apa alasan teman-teman membagikan konten tersebut ke dalam grup-grup atau ya kemanapun itu gitu ya? Kenapa? Apa alasannya gitu ya? Kenapa teman-teman harus komentar di kolom komentar di bawah dan menjawab pertanyaan ini ya, supaya teman-teman yang lain yang nonton video ini gitu jadi bisa sama-sama belajar. Oh, gue sharing karena begini. Nah, dari situ nanti kita bisa ngelihat, oh berarti kalau misalnya teman-teman yang konten creator lain mau belajar atau mau bikin konten, oh berarti gue harus bikin konten yang model ala-ala begini biar orang-orang mau sharing kayak gitu ya. Jadi komentar di kolom komentar di bawah, bantu teman-teman lain juga yang mau belajar tentang bagaimana caranya supaya bisa bikin konten yang viral ya. Gitu. Habis itu berikutnya sekarang gue akan menjelaskan tentang framework yang namanya adalah steps yang ada di dalam bukunya Jonah Berger ya. Di sini ada 5 komponen utamanya, berapa ya? 6, sorry. Ya, ada 6 komponen utamanya. Yang pertama adalah steps, yang pertama adalah S, social currency, trigger, emotions, public, practical values, and stories. Kita start dulu dari yang pertama, itu adalah social currency. Oke. Jadi di sini penjelasannya yaitu adalah social currency atau mata uang sosial. Di sini penjelasannya sama seperti uang di dompet yang kita gunakan untuk membeli barang, mata uang sosial adalah apa yang kita gunakan untuk membeli kesan baik
di mata orang lain. Singkatnya, kita membagikan hal-hal yang membuat kita terlihat lebih pintar, lebih keren, dan paling tahu di depan teman-teman gitu ya. Jadi intinya adalah social currency adalah bagaimana caranya kita supaya ya kelihatan itu semua gitu ya. Kalau kita nge-share konten ini, kita akan merasa bahwa kita tahu lebih jauh dibandingin sama teman-teman kita kayak gitu ya. Itu disebut dengan social currency. Agar konten Anda memiliki mata uang sosial yang tinggi, ada 3 cara sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah keunikan atau inner remarkability. Tentukan sesuatu yang luar biasa atau tidak biasa dari produk atau ide Anda, sesuatu yang membuat orang berkata, wah beneran kok bisa kayak gini ya. Nah kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat unik banget yang bisa kita kulik dari sebuah ide yang kita mau jabarkan di sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mekanisme game atau game mechanics. Berikan simbol status seperti lencana, level atau poin. Orang suka memamerkan pencapaian mereka, contohnya status top fan di dalam Facebook gitu, di Facebook group segala macam. Ini bisa juga dilakukan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sharing, ya kadang-kadang mungkin agak susah ya untuk bisa melakukan tracking sharing itu seberapa banyak, agak susah. Tapi ya kita bisa juga bikin sistem-sistem model-model kayak begini segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membuat orang merasa seperti orang dalam atau insiders. Gunakan kelangkaan atau eksklusivitas jika hanya sedikit orang yang tahu, orang yang mengetahuinya akan merasa spesial dan membagikannya. Itu ya. Ini juga bisa dipakai tekniknya itu eksklusivitas dan juga kelangkaan. Kita bisa bilang di konten kita bisa bilang kayak gini, kayak jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini adalah formula yang gua bikin sendiri yang gak boleh ada orang yang tahu. Kalau lo bikin kayak begitu, itu biasanya orang akan kelangkaan dan merasa spesial, eksklusif. Nah, ketika itu dilakukan, malah biasanya orang tersebut malah kepengen nge-share lebih banyak. Itu nggak tahu ya, itu sifat aneh manusia, tapi itu biasanya yang terjadi ya dari sisi psikologis gitu. Oke, so sekarang kita langsung aja masuk ke dalam perbandingan konten biasa versus luar biasa ya. Jadi kalau kita ngomongin soal viralitas, soal masalah konten viral ini, ngomongin soal social currency, itu ada dua perbedaan ya. Jadi bagaimana cara kita bisa memasukkan gitu ya social currency ke dalam sebuah konten. Misalnya ya, kita ngomongin soal makanan gitu ya. Kalau konten biasa yang membosankan, biasanya kontennya kayak gini. Kita ngomong, tadi gua habis makan bakso loh tadi siang, itu enak banget baksonya kayak gitu ya. Cuman begitu doang. Nah, tapi kalau kita memasukkan currency atau mata uang sosial ke dalam konten kita dan memformulasikan konten kita dengan mata uang sosial, jadinya kayak gini. Rahasia bakso di gang sempit yang cuma buka 2 jam sehari tapi 1 gerobak bisa habis. Nah, kalau kita bikin konten yang modelnya kayak begitu, orang-orang akan jauh sangat tertarik sama konten-konten yang kita bikin nantinya gitu kan. Jadi orang-orang dari situ juga mau share ulang lagi dan bisa masuk jalur distribusi viral tadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi pastikan adalah saat kita mau membuat konten, kita membuat konten yang punya mata uang sosial atau social currency di dalamnya. Ini ada beberapa contoh-contoh lainnya ya di sini, dari mulai 1 sampai 10 ini bisa dilihat sendiri lah. Ada berbagai macam contoh-contoh konten yang bisa teman-teman pakai untuk berbagai kategori juga ya, di sini bisa cek sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan lagi seperti biasa. Jadi antara dua pilihan ini, mana yang membuat teman-teman terlihat keren di mata teman-teman yang lain gitu ya. Yang pertama adalah membagikan info diskon barang mewah yang sudah umum, itu yang pertama. Atau yang kedua, membagikan lokasi hidden gem yang belum banyak orang tahu. Pilih yang mana gitu ya. Nah, jadi nanti bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Ini ada kuis-kuis sederhana ya untuk bisa ngetes teman-teman, kira-kira menurut teman-teman bagusnya itu yang mana gitu ya. Biar yang lain juga bisa belajar gitu. Oke, jadi yang pertama adalah yang pasti adalah social currency. Bagaimana cara kita bisa membuat sebuah konten kita bisa punya social currency sehingga orang mau share. Itu yang pertama, S pertama. Lalu kemudian berikutnya adalah T ya, adalah kepanjangan triggers. Jadi sini penjelasannya, pemicu adalah pengingat di sekitar kita yang membuat kita memikirkan suatu hal secara otomatis. Jika mata uang sosial membuat orang ingin bicara, pemicu memastikan mereka terus bicara karena teringat gitu ya. Prinsip utamanya adalah top of mind, tip of tongue. Apa yang ada di puncak pikiran akan berada di ujung lidah gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, misalnya cara kerja pemicu tuh kayak gini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa mengaitkan produk atau ide kita dengan kebiasaan atau barang yang sering ditemui sama audiens. Misalnya contohnya kopi dan biskuit donat ya. Produk muncul pikiran saat pasangannya terlihat. Misalnya kalau enggak, yang gue contoh sederhana deh, misalnya di sini ada iklan Oreo gitu kan. Oreo sama susu diputar, dijilat, dicelupin ya kan. Jadi pokoknya kalau lu ngelihat susu, lu ingetnya Oreo. Kayak gitu. Caranya tuh kayak gitu ya. Cara triknya Oreo untuk bisa ngiklanin produknya mereka, pasti ya dia setiap kali ada Oreo pasti ada susu kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi supaya orang ingat, oh kalau lu minum susu lu harus makan Oreo kayak gitu ya. Jadi itu juga sama. Biasanya pembelian di misalnya di
toko-toko Indomaret atau Alfamart segala macam lah, pokoknya gitu ya. Supermarket itu biasanya orang kalau beli susu biasanya malah beli Oreo juga kayak gitu. Jadi kayak gitulah ya, prinsip untuk bisa triggering gitu ya, untuk mendekatkan sesuatu satu sama lain gitu. Jadi kalau dia ngeliat susu jadi dia beli Oreo juga. Ini mungkin ada bisa di-post dan baca sendiri ya. Gue kasih beberapa contoh-contoh lain bagaimana caranya kita bisa memicu trigger orang lain untuk bisa mengingat sesuatu ya, entah itu melakukan aktivitas rutin kayak waktu spesifik, visual atau warna, audio atau musik segala macam. Nah, ini audio musik kita juga bisa sering ya, misalnya Shopee segala macam kayak gitu-gitu, berasa itu ada sebutnya dengan audio trigger supaya kita bisa terus mau belanja segala macam kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya, mungkin bisa di-post dan baca sendiri ya. Ini gua supaya penjelasannya nggak terlalu panjang ya. Ini kalau gue ceritain semua satu-satu ini kepanjangan, jadi bisa di-post dan baca sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman ya. Jadi coba bayangkan jika Anda mempromosikan minuman segar gitu, minuman segar apalah kayak gitu ya. Pemicu mana yang menurut teman-teman itu lebih efektif? Yang pertama, minuman saat liburan keluar negeri jarang terjadi, atau minuman saat matahari lagi terik-teriknya sering terjadi. Mana yang akan membuat orang lebih sering ingat produk Anda? Nih gue kasih contoh yang nomor 2 ya. Kayak apapun makanannya, minumannya teh botol sosok, apapun weathernya, apapun cuacanya, minumnya apa, teh kotak misalnya kayak gitu. Ya menurut teman-teman bagus yang mana di antara kedua ini? Balik lagi ya, kita berdiskusi di bawah lah. Ya, kira-kira menurut teman-teman bagusnya yang mana gitu ya. Ini pertanyaan lagi. Lalu kemudian kita udah tahu S dan T-nya, itu social currency dan triggers. Sekarang kita ngomongin soal I-nya, emotions. Jadi saya menjelaskan lagi prinsip dasar dari poin ini adalah when we care, we share. Saat kita peduli, kita berbagi. Namun tidak semua emosi punya kekuatan yang sama untuk membuat konten menjadi viral. Jonah Berger menjelaskan bahwa emosi yang memicu orang untuk bertindak seperti membagikan konten adalah emosi dengan gairah tinggi, high arousal emotions gitu ya. Jadi high arousal emotions tuh bentuknya kayak gimana? Oke, jadi sini gue jelasin ya. Perbedaan emosi dalam viralitas. Bayangkan emosi itu seperti baterai. Ada yang memberikan energi untuk bergerak. Ada juga yang justru membuat kita ingin diam aja. Itu ada juga emosi yang berbentuk kayak gitu. Nah, emosi yang membuat orang tuh mau sharing itu disebut dengan emosi gairah tinggi. Atau bikin emosi gairah tinggi itu adalah high arousal emotions. Nah, misalnya contohnya seperti apa gitu kan high arousal emotion. Misalnya kayak kekaguman, gitu kan. Kayak wah ini keren banget, takjub lah sebutan bahasa Indonesianya gitu ya. Kenapa orang mau share? Ini merasa takjub dan ingin orang lain merasakannya juga. Oke, ngelihat kayak wah Ka'bah misalnya, kalau gue orang Islam ngelihat Ka'bah tuh keren banget, gede banget, bagus banget segala macam kayak gitu. Atau sebuah landscape yang bagus banget, atau sebuah rumah yang luar biasa megah, mewah segala macam. Nah, itu mungkin biasanya di-share. Atau sebuah tips and tricks tertentu yang bisa ngebuat kita tuh jadi wah takjub, oh kalau gue lakuin ini ternyata ini beneran bisa terjadi loh, oh lu harus coba nih bla 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 itu ya. Jadi itu kenapa orang mau share, karena mereka merasa takjub dan ingin orang lain juga merasakan hal yang sama di situ. Nah, contoh pesannya misalnya, wah ternyata cara kerja otak kita kayak gini ya segala macam, atau ngelihat sesuatu hal yang sangat amazing kayak gitu lah, yang sangat keren banget lah kayak gitu. Itu orang biasanya sangat cepat banget buat nge-share. Lalu kemudian berikutnya ada keresahan, anger, anxiety. Nah, ini juga ya, ingin menyuarakan ketidakadilan atau mencari solusi bersama. Biasanya nih kayak gini-gini tuh biasanya tuh kayak ada suatu kebijakan pemerintah yang segala macam yang nyeleneh. Itu kenapa sih sebuah kebijakan itu tuh bisa sangat cepat viral, atau isu-isu politik kenapa bisa jadi sangat cepat viral? Itu kenapa? Karena ada anger, ada anxiety gitu kan di diri orang-orang lain, kayak ngelihat ketidakadilan yang terjadi gitu ya, entah terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain. Makanya dia mau melakukan share ulang. Jadi kalau kita bisa bikin konten-konten yang kayak begitu, kita bisa ngulik gitu kan anger atau anxiety seseorang, maka konten kita bisa jadi jauh lebih viral. Itu yang kedua. Yang ketiga ada kegembiraan, humor. Itu udah pasti ya, kalau kita bisa bikin orang lain tertawa segala macam bla bla bla, itu akan cepat banget viralnya. Yang keempat ada kebersamaan atau utility, ingin terlihat pintar atau membantu orang lain. Itu juga bisa juga meningkatkan orang jadi jauh lebih viral. Sebuah konten bisa jadi shareable, lebih orang mau nge-share. Habis itu berikutnya di sini ada emosi gairah rendah atau kurang viral. Misalnya kayak kesedihan membuat orang ingin merenung sendiri, bukan berbagi segala macam. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu itu membuat orang, ya kalau misalnya nonton telenovela segala macam, udah gue sedih, gue sakit hati segala macam, ya udah biar gue aja ngerasain, tapi gue nggak mau share ini ke orang lain, biar gue aja yang tahu kayak begitu ya. Itu biasanya. Yang kedua adalah kepuasan atau relax, membuat orang merasa nyaman dan tidak butuh melakukan apa-apa. Kalau kita bikin konten yang model kayak begitu, itu biasanya malah jadi konten kita nggak mau di-share sama orang lain. Oh yaudah gue udah tahu nih begini, terus ya udah gue nggak perlu ngapa-ngapain kan, itu udah ya udah aja gitu. Jadi pastikan adalah kita bisa membuat dengan konten
konten-konten kita bisa membuat sebuah kekaguman, anger, anxiety, kita bisa bikin humor dan kita bisa bikin utility di dalamnya kayak gitu. Jadi ini rumusnya. Berikutnya di sini ada pertanyaan lagi seperti biasa. Pernahkah Anda melihat video yang sangat mengharukan atau malah bikin sangat marah sampai Anda merasa harus mengirimkan ke orang lain saat itu juga? Ada perasaan yang Anda rasakan? Pernah nggak sih teman-teman ngerasain hal yang seperti gitu, kayak nonton sebuah cerita yang kayak benar-benar mengharukan kayak gitu segala macam gitu ya. Terus juga kayak kekaguman terhadap seseorang tertentu yang kemudian teman-teman tuh jadi share gitu ya. Mungkin bisa balik lagi ya, komentar di kolom komentar di bawah biar kemudian kita bisa diskusi bareng-bareng gitu ya. Konten seperti apa sih yang teman-teman nonton gitu ya. Tuh ya, jadi itu soal emotion. Jadi kita udah STE sekarang. Habis itu berikutnya P yang pertama adalah public. Nah, di sini penjelasannya, pernahkah Anda membeli sesuatu hanya karena melihat orang-orang memakainya? Itu disebut dengan pembuktian atau social proof. Prinsip dasar dari poin ini adalah build to show, build to grow. Dibuat agar terlihat, dibuat agar berkembang. Jika orang tidak bisa melihat orang lain menggunakan produk atau mengikuti ide Anda, mereka tidak akan bisa menirunya. Tugas kita adalah membuat hal yang bersifat pribadi menjadi konsumsi publik gitu ya. Makanya kenapa artis itu sering gitu ya sharing-sharing kegiatan pribadinya segala macam kayak begitu ya, supaya tujuannya adalah orang-orang pengen ngerasa bisa mengikuti kegiatan mereka, orang-orang pengen ngerasa jadi ngartis juga ya, padahal cuma gara-gara nonton gitu doang. Jadi pastikan adalah sesuatu yang kita bikin itu bisa jadi publik, bisa juga diikutin sama orang lain kayak gitu. Itu ya. Jadi cara membuat konten menjadi umum. Yang pertama adalah kalau misalnya kita ngomong soal produk, yang pertama adalah visibilitas produk. Buat produk Anda mengiklankan dirinya sendiri. Contoh klasik adalah logo Apple di bagian luar laptop yang menyala sehingga orang lain tahu Anda memakai MacBook. Jadi kalau misalnya kita buka nih logo laptopnya Apple tuh biasanya di tengahnya tuh ada logo Apple-nya. Atau kalau misalnya kita handphone segala macam itu ada setiap model iPhone tuh pastinya ada boba 3 lah, ada boba 2 lah segala macam yang benar-benar menunjukkan bahwa itu produk Apple banget. Jadi gitu ya. Kalau bisa pastikan kalau misalnya kita bikin suatu produk, pastikan produk itu selalu bisa mengiklankan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sisa perilaku, behavioral residue. Tinggalkan jejak yang bisa dilihat orang setelah aksi selesai. Misalnya stiker, saya sudah memiliki apa setelah pemilu, atau kantong belanja paper bag yang desainnya sangat mencolok. Misalnya kalau misalnya kita pemilu segala macam itu kan biasanya kita nyoblos segala macam terus abis itu ada ininya kan gitu. Jadi ada lambangnya, itu biasanya sesuatu hal yang bisa cepat jadi viral. Atau misalnya kalau kita belanja di toko-toko mewah segala macam itu biasanya paper bagnya aja tuh mahal banget gitu kan. Nah, itu biasanya tujuannya apa? Untuk bisa mempromosikan kembali produk-produknya segala macam. Tas-tasnya itu bisa dipromosikan kembali dari sana kayak gitu. Itu cara membuat konten bisa menjadi sesuatu hal yang publik. Lalu contoh mengubah hal privat yang menjadi publik, kesehatan mental misalnya. Ini ya, cara membuat jadi publik yang viral ada menggunakan gelang warna tertentu untuk dukungan segala macam kayak gitu ya. Nah, orang lain akan bertanya dan ikut memakainya misalnya. Atau olahraga, share to story. Setelah lari pakai aplikasi itu itunya di-share segala macam gitu kan. Hasil larinya di-share dan seterusnya. Ini donasi juga sama. Ice bucket challenge gitu ya. Ini juga sesuatu hal yang diikutin sama berbagai macam ini untuk bisa menggalang donasi segala macam, itu kita bisa juga bikin kayak begitu. Nah, di sini antara dua tren yang ini mana yang ada pertanyaan lagi di sini, ada antara dua tren yang di bawah ini mana yang lebih cepat membuat teman-teman ingin ikutan? Yang pertama adalah antrian restoran yang sangat panjang sampai ke jalan raya, itu yang pertama. Yang kedua adalah iklan restoran yang bilang makanan kami enak di baliho besar. Pilih tim nomor 1 atau pilih tim nomor 2 gitu ya. Ya sebenarnya ini jawabannya udah obvious ya, tapi ini buat memicu teman-teman untuk bisa tahu gitu ya. Kalau teman-teman komentar segala macam itu, jadi teman-teman kayak punya ngetik segala macam, teman-teman jadi jauh lebih ingat gitu ya. Makanya gue bikin kuis-kuis sederhana kayak gini supaya teman-teman jadi jauh lebih ingat tentang pelajaran atau konten ide-ide yang mau gue kasih di dalam video kayak gini. Jadi jangan males komentar ya, komentar di kolom komentar di bawah lah ya teman-teman gitu ya. Oke, jadi itu kita sekarang udah tahu P pertama itu adalah public. Lalu kemudian sekarang berikutnya kita ke P berikutnya, namanya adalah practical value. Jadi sini penjelasannya, manusia pada dasarnya suka membantu sesama. Nilai praktis adalah tentang berbagi informasi yang berguna, hemat waktu dan juga hemat biaya. Jika mata uang sosial adalah tentang si pengirim konten agar terlihat keren, nilai praktis adalah tentang si penerima konten agar terbantu gitu ya. Jadi intinya adalah news you can use, berita yang bisa kamu gunakan. Mengapa konten yang bermanfaat mudah viral, menghemat waktu atau uang, sangat relevan, mudah dipraktikkan. Ini sama yang seperti penjelasan yang tadi gue udah jelasin di video sebelumnya gitu ya. Di slide pertama ya. Jadi bagaimana caranya
Kalau life hack segala macam itu kenapa cepat viral? Karena ada P yang di sini adalah practical value-nya tuh sangat-sangat practical life hacks gitu. Jadi orang-orang mau share lagi gitu ya. Nah itu. Jadi bermanfaat viral ini sangat relevan dan mudah dipraktikkan ya. Habis itu contoh mengubah informasi jadi nilai praktis. Misalnya cara menabung yang benar diubah bentuknya jadi kayak begini ya. Supaya punya ada practical value di dalamnya, kita bisa ubah jadi gini. Trik rahasia dapat tiket pesawat diskon 50% setiap jam 2 pagi gitu ya. Nah, seriusan? Apaan sih nih? Gitu kan, informasi apaan sih? Orang akan jadi jauh lebih tertarik dengan ini kalau misalnya kita bikin modelnya practical value-nya adalah bentuknya kayak begini. Jadi trik rahasia dapat tiket pesawat diskon 50% setiap jam 2 pagi. Jadi lo harus bangun jam 2 pagi untuk bisa dapetin trik rahasia ini gitu kan. Ini apaan, trik apaan gitu, akan sangat menarik. Misalnya makan buah itu sehat. Kalau kita cuma ngomong begini orang semua tahu dan orang-orang nggak akan peduli sama ini. Tapi kalau kita reframing, ganti bentuknya jadi kayak gini, 3 buah terbaik untuk merendahkan asam lambung hanya dalam jangka waktu 5 menit. Nah, kalau kita bikin kayak begini, orang-orang akan jauh lebih senang mau melakukan sharing lagi. Kenapa kayak begitu? Karena ya ini sangat-sangat dibutuhkan orang-orang yang punya asam lambung di dalamnya. Jadi kayak gitu. Kita bisa bikin practical content yang bentuk-bentuknya kayak gini ya. Kayak gitulah ya. Nah, habis itu berikutnya di sini mungkin gue lihat ini dulu ya. Gue lihat sini. Jadi setelah 6 kita sekarang masuk ke dalam ini story yang terakhir ya. Namanya adalah stories gitu ya. Jadi steps itu kan tadi S-nya udah, T-nya udah, E-nya udah, P-nya udah, tadi 2 kan, yang terakhir adalah stories gitu ya. Jadi sini ada penjelasannya, manusia sudah bercerita sejak ribuan tahun yang lalu gitu ya. Jadi Jonah Berger menyebut ini sebagai metode kuda Troya gitu ya, atau Trojan horse. Bayangkan ceritanya adalah kudanya dan pesan adalah produk Anda adalah prajurit yang tersembunyi di dalamnya gitu ya. Orang tidak suka merasa sedang diajari atau dijual, tapi mereka sangat suka mendengarkan kisah emosional yang inspiratif. Jika cerita itu menarik, pesan di dalamnya akan ikut terbawa kemanapun cerita itu menyebar. Jadi kayak gitu ya. Analoginya sederhananya kayak Trojan horse ya, kayak gitu. Jadi di sini bisa ya di post baca sendiri ya tentang stories itu seperti apa. Nah kemudian kenapa sih cerita menjadi sangat suatu hal yang sangat ampuh? Ya karena pertama cerita itu mudah diingat. Otak kita akan jauh lebih mudah mengingat alur cerita daripada fakta atau angka yang gak jelas gitu ya. Kayak gitu. Jadi pastikan adalah pada saat kita bikin konten kita juga bercerita tentang sesuatu hal. Nah kalau misalnya kita bercerita tentang sesuatu hal, orang-orang akan jauh lebih mengingat kita lebih cepat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghindari perlawanan. Saat mendengar cerita, orang cenderung tidak skeptis dan lebih terbuka untuk menerima pesan yang ada di dalamnya dibandingin sama cerita fakta segala macam. Oh ini angkanya segini segala macam, waduh pusing gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ceritain dengan sesuatu hal yang cerita segala macam, analogi segala macam, orang akan mau dengerin tanpa perlawanan sama sekali. Membawa pesan secara halus. Produk atau ide Anda menjadi bagian penting dari solusi dalam cerita tersebut tanpa terlihat seperti iklan yang memaksa gitu ya. Ini juga salah satu kesalahan-kesalahan gue yang gue baru content creator pemula gitu kan. Nah gue ngelihat kayaknya gue selalu menjelaskan segalanya itu dalam bentuk sesuatu hal yang fact ya, dari buku, dari ini, tapi gue tidak pernah bercerita tentang konten gue segala macam, membuat sebuah analogi gitu kan. Jadi kayak gitu juga untuk pribadi gue, ini suatu tamparan juga, gue harus bisa bercerita lebih banyak lah di dalam konten gue supaya balik lagi konten gue bisa jadi viral gitu ya. Berikutnya habis itu di sini ada contoh fakta versus cerita, metode kuda Troya. Misalnya di sini ada hanya fakta, kita bisa contoh pesannya jadi kayak gini ya. Sabun ini mengandung pelembab alami dan aman untuk kulit sensitif. So terus buat apaan kayak begitu kan? Kalau misalnya kita bikin kayak begini gitu kan, oh oke, biasa aja, udah gue tahu itu ada antioksidannya segala macam untuk bisa pelembab alami misalnya, ya udah gue tahu doang gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan cerita, kita bisa bilang kayak gini, kisah seorang perawat yang tangannya selalu kering karena sering cuci tangan akhirnya menemukan kembali kelembutan kulitnya. Ini biasanya di iklan Sunsilk segala macam ya, produk-produk kayak gitu ya, itu biasanya dia menceritakan itu dalam bentuk sebuah cerita. Ini kisah ini yang kemudian pakai Sunsilk segala macam, pakai sampo ini untuk bisa jadi rambutnya jadi halus parah misalnya kayak gitu ya. Gua kata-katanya exactnya gue lupa lah kayak gitu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah cerita atau dongeng dari sebuah produk yang mau kita tawarkan gitu ya. Nah, balik lagi di sini ada sebuah pertanyaan lagi yang mungkin teman-teman bisa jawab, yaitu adalah coba bayangkan jika produkmu adalah sebuah sepatu lari gitu kan, sneakers deh yang gampang gitu ya. Nah cerita apa yang sebenarnya teman-teman pengen ceritakan atau bungkus gitu ya, produk teman-teman tuh mau diceritain sebagai apa? Apakah ceritanya tentang memenangkan lomba atau cerita tentang memulai hidup sehat dari nol? Share ide teman-teman, kira-kira menurut teman-teman bagusnya yang mana gitu kan ya, menang lomba atau memulai hidup baru.
memulai hidup sehat dari nol. Yang mana yang bagus gitu ya. Kita bisa diskusi lagi di kolom komentar di bawah ya. Oke, sip. Paling itu ya. Jadi itu steps ya. Jadi social currency, triggers, emotions, P-nya tadi apa ya? Gue lupa P-nya apa nih? Public, terus abis itu ada practical value, S terakhirnya adalah stories. Jadi bagaimana cara kita bisa membungkus itu semua ke dalam sebuah framework ini, konten kita, sehingga bisa jadi viral lebih cepat itu dengan menggunakan ini. Dan menurut gue pribadi, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi framework ini, buat gue pribadi ya, ini kan frameworknya ada banyak ya, elemen-elemen komponen-komponennya. Setiap kita mau bikin konten, mau bikin script, tidak akan mungkin kita bisa mengelaborasi semua komponen ini menjadi sebuah konten yang utuh satu ya, kecuali lu bikin kontennya satu konten lu mempersiapkannya tuh 6 bulan 1 tahun ya, mungkin bisa dikerjain sama berbagai macam orang, advertising agency misalnya, lu bisa. Tapi kalau buat konten kreator pemula atau buat konten kreator yang ya orangnya belum terlalu banyak, timnya segala macam, ya menurut gua 1 atau 2 aja atau 3 diantara ini itu udah bisa dipakai lah sama teman-teman untuk bisa bikin konten yang at least cukup viral lah ya. Misalkan 10.000 atau 50.000 views itu juga bisa dengan menggunakan konsep atau komponen ini bisa jadi viral gitu. Jadi nggak perlu semuanya itu dimasukin ke dalam satu konten, itu nggak mesti semuanya. Dapat 2 atau 3 aja itu udah oke banget gitu ya. Jadi ini framework steps yang dibahas sama si Jonah Berger di dalam bukunya yang namanya disebut Contagious, Why Things Catch On gitu ya. Jadi paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kalau teman-teman tarik lebih dalam, pengen belajar dan pengen baca bukunya, itu ada di websitenya jonahberger.com/book contagious. Sebenarnya gue punya buku fisiknya, cuman buku fisiknya gue lagi ada di rumah satu gue lagi gitu kan. Jadi gue gue lagi baca buku banyak banget ya soal marketing. Ini gue lagi banyak banget ngulik-ngulik buku marketing lagi segini banyak gitu ya di rumah gue lagi ngulik-ngulik lagi buku-buku marketing gue segala macam, tentang konten juga segala macam. Jadi gue pengen belajar lagi lah soal konten segala macam. Jadi buku gue tersebar di mana-mana. Jadi ini kebetulan pas gue lagi bikin konten ini, buku gue lagi ada di rumah gue yang satu gitu ya. Nah pokoknya teman-teman, sekarang di Gramedia juga udah ada kok bukunya, itu cukup terkenal ya, Contagious ini, jadi Jonah Berger. Jadi kalau teman-teman mau beli ya silakan aja. Ini gue sangat rekomendasikan banget bukunya gitu. Oke, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi teman-teman, terima kasih yang teman-teman udah nonton sampai habis. Jangan lupa balik lagi, kalau teman-teman suka sama videonya atau ada teman-teman teman kalian yang butuh gitu kan, pengen tahu tentang konsep viralitas itu seperti apa dan segala macam, strukturnya gimana, cara viral segala macam, bisa share video ini dan bantu teman-teman lain juga untuk bisa ya viral bareng-bareng lah kita gitu ya. Jangan lupa bantu share, like sama komen, terus itu website gue juga di awamsu.com. Kalau mau ngobrol bisa alasan ya. Thanks for nonton. Oke, bye.